Jadi saya nggak ada urusan dengan angket yang sekedar Mahkamah Konstitusi ngapain, atau angket untuk menerangkan si ini berbohong, suaranya juga. Kita tahu semua itu. Tapi ini adalah satu pengadilan etik terbaik. Karena apa? Karena kondisi ini nggak mungkin kita wariskan pada anak-anak 2029. Kita mau hentikan itu dari sekarang. Saya ucapin setelah itu kita selesaikan. Saya coba dalami dan coba kita renungkan. Bayangkan, ini forum angket. Lalu panitia angket minta Bapak itu terangkan sebetulnya apa yang disebut sebagai kecurangan, kegagalan pendidikan politik. Dia ucapin semua hal yang orang tahu. Lalu yang diterangkan oleh Pak siapa panggilannya Pak? Fikri. Pak Fikri menyebutkan beberapa orang, dan orang itu di NTB mungkin merasa oke karena dia tonton di DPR TV. Dia bilang saya akan bersaksi tuh. Terpanggil orang itu, rakyat yang tadi yang dapat itu. Lalu bapaknya, anak itu bilang sebetulnya saya salah didik karena saya juga dari awal bagian dari kekotoran ini. Saya ajarin anak saya buat terima aja. Jadi yang saya maksud, kalau ada kesepakatan moral kita, angket ini akan jadi pelajaran pertama kita untuk berterus terang. Berapa lama? Mungkin 5 tahun angket itu jalan. Tapi kita kondisikan perbaiki itu. Akan banyak saksi. Satu waktu mungkin Pak Usman itu ketika udah mulai sakit-sakitan, iya saya mengaku bahwa saya pernah dipanggil makan malam oleh Pak Jokowi. Yang sekarang belum bisa diucapin untuk memanipulasi Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita dorong angket ini nggak ada keluarsanya angket. Begitu dia dibuka, dia bisa 5-6 tahun jalan terus saja. Mau nggak ada di dalam bagian itu. Memang mungkin akan, aduh saya mesti mengaku nih. Tetapi demi bangsa ini, demi negeri ini, coba kita lakukan semacam satu keputusan moral bahwa kita mau dorong angket ini. Bukan sekedar soal Prabowo, Anies atau Ganjar, tapi soal bangsa ini loh. Banyak orang yang akan bersaksi tuh. Ketua KPU mungkin yang 5 tahun lalu akan balik lagi. Oke, saya mau memberitahu bersaksi. Ini semacam upaya untuk rekonsiliasi bangsa melalui hak angket. Sama seperti soal apartheid di Afrika Selatan. Yang membunuh akhirnya mengaku tuh. Si pastor akhirnya mengatakan bahwa oh ini ada bagian kesalahan saya itu. Jadi ada upaya untuk membuka diri sebetulnya. Itu aja poin saya. Jadi saya nggak ada urusan dengan angket yang sekedar Mahkamah Konstitusi ngapain, atau angket untuk menerangkan si ini berbohong, suaranya juga. Kita tahu semua itu. Tapi ini adalah satu pengadilan etik terbaik. Karena apa? Karena kondisi ini nggak mungkin kita wariskan pada anak-anak 2029. Kita mau hentikan itu dari sekarang. Ini semua hal yang secara teknis. Tapi nanti Anda bilang, toh yang nggak jadi pansus juga bagian dari kebusukan. Memang. Lalu mulai ada ide untuk bikin People Tribunal, pengadilan rakyat yang pasti akan jalan juga. Jadi dinamika ini kita kondisikan supaya betul-betul ini adalah jalan untuk menguji siapa yang bisa lewat purgatorio atau lewat Siratul Mustaqim. Hal ini yang kita inginkan. Kan nggak mungkin misalnya Bapak ini merasa ya saya bersih sebetulnya. Enggak, dia bilang iya ada juga hal yang saya mesti beli. Misalnya apa itu? Ya saksi segala macam. Ibu dari Golkar juga mengatakan ya mungkin saya sendiri tahu bahwa saya akan terpilih, tapi saya masih memerlukan hal-hal kecil. Orang mulai mencicil dosanya, itu maksudnya hak angket, dosa politik. Tapi sekali lagi, saya nggak ada problem dengan teman-teman. Saya tahu bahwa ada bagian pragmatis, kalian keluarin uang dan terpaksa berupaya untuk dapat proyek lagi. Itu ada di otak, di batang otak, di leher itu, bukan otak yang ada di jidat. Kan manusia hidup dengan cara itu, menyeimbangkan itu. Jadi sekali lagi saya anggap ini NTB itu kenapa saya suka setiap kali Fals Kurniawan ajak saya bilang oke, karena saya lama-lama tahu bahwa sebetulnya ada nurani yang terganggu pada teman-teman. Dan teman-teman merasa bahwa selesaikan nurani kami, tapi selesaikan dulu di Senayan. Saya mau balik tuh, Senayan itu nuraninya bisa kita gedor tiap hari. Hanya kalau ada bunyi kecil dari NTB, bunyi kecil dari Sumatera Utara, bunyi kecil dari Papua. Hanya itu maksudnya. Mari kita bikin orkestrasi keadilan, orkestrasi kejujuran.
supaya negeri ini akan dituntun kembali dengan cahaya pikiran, cahaya moral. Kalau nggak kita akan tenggelam sama-sama. Dan kita mulai menduga kalau kita tenggelam buat bangkit itu susah betul karena momentumnya hilang. Ini ada momentum. Nah, teman-teman di sini ya saya anggap bahwa ya pragmatismenya ada karena harus berupaya untuk kompetisi bahkan saling jegal di antara partai. Tapi ada ide untuk memuliakan demokrasi, untuk memuliakan pikiran-pikiran bermutu yang pernah ditanamkan oleh Natsir, Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malaka, macam-macam di awal kemerdekaan kan. Nah, itu juga pentingnya mulai ada pendidikan politik tentang apa sebetulnya yang disebut dengan demokrasi itu, apa yang disebut dengan kaderisasi, apa yang disebut dengan pikiran di dalam upaya untuk menghasilkan kemampuan. Dan hanya itu kan. Jadi ada oase kecil di teman-teman NTB dan saya senang karena walaupun berselisih tapi kita tahu bahwa Anda itu tahu ada kegagalan, tetapi untuk memulai energi Anda kok nggak nyampe gitu ya. Jadi kalau nggak nyampe ya pastikan bahwa ada teman jalan kecil kita dorong-dorongan yuk kecil-kecilan tuh. Jadi dorongan itu yang perlukan. Kita bayangkan misalnya orang tuh pesimis bagaimana mengganti orde baru yang udah berakar dengan konglomerasi di backup oleh sistem militer, toh bisa kan. Jadi tetap suara hati itu bisa membatalkan suara Anda di DPR, tetapi itu konsekuensinya tuh. Jadi mungkin Anda akan kehilangan porsi atau satu waktu dipanggil polisi, diancam seperti teman-teman saya dosen diancam tiap hari itu. Tetapi puas bahwa kita pernah berupaya untuk menghasilkan Indonesia yang bersih. Terima kasih.